04 atau 05. Jadi yang kita bahas adalah hakikat dari komponen pendidikan. Misalnya hakikat guru, hakikat peserta didik, hakikat kurikulum, hakikat metode dan sebagainya. Dan itu kita juga berbasis kepada pendapat para filsuf ya. Misalnya Al-Ghazali, apa pendapat Al-Ghazali terkait dengan hakikat guru? Apa pendapat Averroes? Apa pendapat Az-Zarnuji misalnya? Apa pendapat para intelektual khususnya filsuf Muslim atau filsuf Islam terkait dengan komponen pendidikan ini? Taruhlah misalnya kita mengacu pada pikiran-pikiran Al-Ghazali dari berbagai tulisan beliau di berbagai buku. Beliau sangat mengapresiasi orang-orang yang punya profesi guru sebagai mu'addib atau mu'allim atau ustadz ya, atau yang lain-lain ini. Karena apa? Karena menurut pandangan Al-Ghazali, seorang guru ini adalah kepanjangan tangan dari seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah dan mendidik masyarakat agar mereka menjadi orang-orang baik. Nah, kalau itu iya, maka kebalikannya, orang bisa mendidik orang baik, pasti mereka adalah orang baik. Orang baik itu apa indikatornya? Salah satu di indikatornya adalah orang yang bertakwa, orang yang berilmu, berakhlak baik, dan lain sebagainya. Dan pasti mereka adalah orang-orang profesional. Tapi mohon mungkin konteks kata profesional itu tidak harus dikaitkan dengan kesejahteraan. Artinya apa? Lebih bagus kalau seorang guru itu profesional, ahli ilmu, bertakwa, akhlaknya baik, dan gajinya tinggi. Daripada ilmunya tinggi, akhlaknya baik, bertakwa tapi gajinya rendah. Nah. Dan sulit rasanya untuk ini. Dan kalau kita pelajari ya, ini konteks tertentu ya, orang yang mengajar Al-Quran itu justru berhak dia memperoleh gaji. Kalau di masyarakat kita juga justru terbalik ya, masa mengajar Al-Quran kok digaji. Jadi justru sebaliknya, coba baca referensi yang ada itu. Justru mengajar Al-Quran itu paling berhak untuk memperoleh gaji. Kalau itu iya, maka guru-guru TPG yang di Indonesia, dalam konteks Indonesia itu disebut ustadz. Ustadz itu dalam konteks di Mesir itu guru besar. Jadi tidak ada sehebat Indonesia TPG diajar guru besar. Dan itu seharusnya dibayar banyak karena dia mengajarkan Al-Quran. Ya. Tapi pada era tertentu selalu orang mengandaikan guru-guru fisika, kimia, biologi itu yang dibayar banyak. Maka mereka membuka kursus. Dan banyak sekali guru-guru Al-Quran yang justru tidak dibayar. Karena tidak pantas masuk ajar agama dibayar. Ini yang terbalik antara doktrin dengan realitas. Maka ini harus diperbaiki. Lebih dari itu, seorang guru dalam pendidikan Islam itu juga dibekali pandangan-pandangan epistemologi yang kuat. Misalnya begini, bagaimana pandangan mereka terkait dengan pendidikan. Tadi disebut dengan pendidikan yang integratif, yang memandang semua ilmu itu berarti. Tidak
kurang tidak lebih guru matematika itu nilainya sama dengan guru nahwu sorof. Karena apa? Dengan matematika bisa menghitung. Dengan hitungan itu bisa memprediksi. Dengan prediksi-prediksi itu bisa mengagumi ayat-ayat Tuhan. Kemudian diaplikasikan lewat fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Jadi sesungguhnya ilmu itu bisa menjadi media untuk menjadikan peserta didik itu menjadi orang yang takwa. Karena ilmu. Dia melakukan riset untuk alam semesta ini. Maka alam semesta itu memberikan sinyal untuk ayat-ayat Tuhan. Tapi bukan ayat-ayat cinta ya. Ayat-ayat Tuhan. Artinya orang melakukan riset di bidang biologi, di bidang fisika, kimia, biologi itu, kemudian dia mengagumi, ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Karena kalau orang sudah kagum terhadap kreativitas Tuhan, pasti dia akan memposisikan dirinya amat sangat kecil. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, faqina adzabannar ini sebuah ungkapan yang meniscayakan dirinya amat sangat takut, amat sangat kagum, amat sangat prihatin terhadap itu semua. Nah, gambaran pendidikan semacam ini pasti diampu oleh seorang guru yang tadi dengan beberapa indikator tadi. Dia takwa, berilmu, berakhlak baik, dan sangat amat sayang terhadap muridnya. Tidak harus karena sayangnya itu dibuktikan seorang guru kemudian nekat dengan muridnya, tidak. Tidak harus. Kalau iya, ya lebih bagus. Ya ini bukti sayang ini. Ya, ini gambaran sangat indah sekali. Guru tidak harus marah misalnya muridnya melakukan sesuatu yang dianggap melanggar, tidak harus marah. Dia pengampun, pemaaf. Karena apa? Karena di dalam diri seorang guru itu tercermin ungkapan takhallaqu bi akhlaqillah. Anda berakhlak seperti akhlak Tuhan. Tuhan tidak marah. Anda pernah berdosa? Satu di antara dosa Anda sebutkan. Pura-pura lupa. Padahal sekian banyak dosanya. Ya kan? Waktu Anda melakukan dosa, Tuhan apakah langsung mengazab? Apa kata Tuhan? Enggak, paling ini itu loh si gemuk itu membelik gitu ya. Tapi pengampun ya. Minimal dia menunda kemarahannya. Minimal dia memberi kesempatan. Innahu tawwabun. Sehingga Tuhan itu amat sangat menerima tobat. Guru itu merepresentasikan sifat-sifat Tuhan. Ada infiltrasi sifat-sifat Tuhan ke dalam diri seorang guru. Sudah baik seperti itu dan kaya. Ya, kaya. Guru SD bawa Al-Fat. Kalau enggak ya Al-Fatihah. Coba bayangkan kalau profesi guru itu kemudian diapresiasi dengan kekayaan yang bisa dilihat mata. Pasti itu akan menambah respek murid-muridnya. Ya. Tidak seperti guru saya dulu, Kiai Mas Duki, almarhum, ketua AROS Syria PWNU dulu. Dia ngajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang. Ngajar sambil nyupir bemo. Angkot yang naik mahasiswanya. Kalau nggak ketahuan nggak bayar pada gurunya. Sudah melarang dipolitisir oleh murid-muridnya. Memang susah mahasiswa itu, karena disebut mahasiswa karena banyak akalnya. Karena banyak akalnya, banyak bujunya. Ini resmi. Nah, ini satu gambaran yang begitu penting ya, saya setuju. Tadi saya diskusi dengan Pak Ridwan Nasir dengan kemarin dan tadi malam diskusi di
tebir misalnya, diundang membaca puisi ya, dan puisi-puisi saya ditulis di buku ini. Ada 10 apa berapa itu puisi. Saya membaca puisi dan puisi saya paling baik karena yang menilai saya sendiri. Kemarin ada penyair dari Madura itu siapa? Di Jawawi Imron. Dia hanya menyebut ibu. Istri saya bilang, kalau hanya itu aku bisa. Kalau puisi saya, itu yang saya tidak bisa. Karena yang pertama, kalau saya bisa berarti bersaing dengan suami. Kan gak enak katanya itu. Jadi itu. Saya sampaikan bahwa betapa tingginya nilai seorang guru. Hadratus Syekh misalnya, ini seorang guru meskipun beliau saya tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, tapi saya menganggap beliau adalah guru karena meletakkan dengan adabul alim wal muta'alim. Baca bukunya ya, cari itu. Jadi seorang, saya mohon maaf ya, ini boleh disampaikan pada siapapun. Dibanding Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari, dari produktivitas menulis ya, jauh. Coba cari buku-buku atau kitab yang ditulis oleh Kiai Ahmad Dahlan, nggak ada. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari begitu banyak karyanya. Ini berarti kan akademisi kan dia, karena punya karya tulis yang bisa diwariskan pada generasi-generasi berikutnya. Jadi tentunya justru NU itu yang sangat akademis. Tapi kemudian terbalik, yang nampak akademis itu justru Muhammadiyah. Ya. Karena Muhammadiyah itu pintar mengatur strategi, misalnya di sepanjang ya. Pak Samin ini pengurus Al Ma'arif. Dulu mantan anak buah saya, sekarang sudah sejajar. Ya. Karena saya sudah nggak menjadi ketua Al Ma'arif lagi, jadi sejajar. Untung jadi mahasiswa, berarti turun lagi ternyata. Tetap kalah. Nah, coba aja misalnya Muhammadiyah itu pintarnya luar biasa di sepanjang Sidoarjo. Itu meskipun komunitasnya kecil, SMP-nya itu lantai 13 ya, Mas Amin ya. Padahal sepanjang itu basis NU. Ada SMP ya, Muhammadiyah, rumah sakit Khotijah. Ya, rumah sakit Khotijah. Itu sangat tinggi. Coba Anda keluar lewat tol di situ, yang kelihatan Muhammadiyah. NU nggak ada. Pada situ ada YBM, ada perguruan tinggi YBM itu apa itu? Universitas apa itu? Hasyim Latif misalnya, nggak kelihatan. Yang kelihatan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu meskipun minoritas tapi kelihatannya besar ya. Dan hampir semua muridnya, siswanya itu NU. Jadi sebetulnya Muhammadiyah itu membantu NU. NU mempekerjakan Muhammadiyah. Ini kalau dimuat ini rame. Nah ini saling belajar. NU dan Muhammadiyah saling belajar, itu bagus. Jadi makanya orang-orang yang tersudut itu biasanya kreativitasnya tinggi. Hati-hati orang yang kalah ya. Yang menang jangan terlalu gembira, nanti akan disalib. Meskipun punya konsep great economic. Nah itu dari sisi guru. Jadi guru ada kapitalisasi untuk mendeskripsikan guru yang ideal itu kayak apa. Pasti harus ada. Nah itu diarahkan, kita jadikan pijakan untuk mengarahkan semua guru seperti itu. Dan kita tuntut pemerintah untuk mengupayakan dan berusaha agar guru ini disejahterakan. Tidak boleh secuil kata pun protes dari guru. Karena apa? Guru harus disejahterakan. Belum minta sudah diberi. Bahkan kepala daerah harus berkata apa yang dibutuhkan oleh guru. Seperti Kaisar Jepang ketika kalah dalam perang dunia kedua.
Masih adakah guru? Nah, itu sekarang bertanya itu. Jadi kalau itu iya, maka mungkin ini pembegalan terhadap Menteri Pendidikan dan Menteri Agama agar bahkan kepala-kepala daerah harus betul-betul memperhatikan guru. Tapi guru dituntut untuk menjadi orang yang memang ideal tadi, seperti yang saya sebut beberapa tadi. Harus sangat ideal, dan idealitas itu bisa diupayakan lewat studi lanjut. Ya. Seperti Anda ini kan dokter, ya kan, dokter. Ya. Tapi ini belum dokternya sudah gemuk seperti ini. Apalagi kalau dokter ya, seberapa? Sekarang beratnya berapa? Sekarang 90. Nah, nanti 2 kali lipat berat berapa? Nah, ini penting ya. Penting kita deskripsikan ya hakikat guru dan bahkan hakikat peserta didik atau murid ya. Mungkin kita lebih tepat menyebut murid. Murid itu orang yang punya kemauan tinggi dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini pentingnya itu. Dan harus ada pembongkaran ya, konsep tentang pendidikan yang tuntas. Ada dekonstruksi. Apa sesuai pendidikan itu? Apa komponen pendidikan? Dan itu harus kita pelajari terus. Dan basisnya adalah filsafat. Minimal kita meminjam pikiran-pikiran para filsuf muslim untuk kita coba dialogkan dengan kondisi objektif sekarang. Pasti tidak semua pikiran-pikiran filsuf di masa lalu itu masih relevan dengan masa kini. Maka kita dialogkan dengan perkembangan sekarang ini. Termasuk didialogkan dengan great economy. Ya ini penting. Nah kalau itu iya, jangan menolak perubahan, jangan menolak sesuatu yang berjalan terus. Hari ini mungkin A, sangat mungkin besok sudah berubah Z. Karena seperti ini maka kita mengikuti perkembangan ini, bahkan menciptakan perubahan. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan 01 misalnya, 02 dan sebagainya. Ada kaitannya. Tapi itu lazim dan itu wajib terjadi seperti itu. Maka perlu ada rumusan kembali bagaimana kita menata sebetulnya pendidik yang ideal itu yang kayak apa dalam konteks sekarang ini. Karena apa? Peserta didiknya sudah amat sangat leluasa untuk menggunakan misalnya teknologi informasi. Bagaimana dengan gurunya? Kalau gurunya tidak mengikuti bahkan lebih akan ditinggalkan oleh mereka. Nah, oleh karena guru itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah diam, harus bergerak. Nah, itu kira-kira tanggapan saya terkait dengan satu di antara hakikat komponen pendidikan Islam. Oke, cukup ya. Oke, saya kembalikan pada yang empunya makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.